Rp484.290. C. Pengeluaran periode tanggal 15 sampai dengan 21 Juli 2022. Pengeluaran rutin Jumat tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp775.000. Pembelian sabun kebersihan masjid sebesar Rp242.500. Iuran pengangkutan sampah masjid Juli 2022 sebesar Rp200.000. Pembelian ATK masjid sebesar Rp305.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.522.500, sehingga saldo akhir sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp85.961.790. B. Keuangan sedekah food. A. Sisa saldo periode yang lalu sebesar Rp9.395.000. Konsumsi buka puasa hari Senin sebesar Rp250.000. Konsumsi buka puasa hari Kamis sebesar Rp250.000. Pembelian perlengkapan sedekah food sebesar Rp555.000. Penerimaan kotak sedekah food tanggal 15 sampai dengan 21 Juli sebesar Rp800.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp10.195.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.055.000, sehingga sisa saldo sedekah food sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp9.140.000. C. Wakaf fasilitas masjid secara tunai. A. Saldo awal periode yang lalu sebesar Rp13.405.000. Pewakif melalui kiris Bank BSI tanggal 15 sampai dengan 21 Juli 2022 sebesar Rp1 juta. Jumlah penerimaan sebesar Rp14.407.000, sehingga saldo akhir wakaf fasilitas masjid sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp14.407.000. Kami segenap pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan kebaikan jamaah semua. Maklumat terakhir adalah petugas Jumat kali ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam adalah beliau guru kita Al-Ustadz Khairul Fahmi SU, dan Bilal adalah beliau Al-Ustadz Erlangga. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk mewakaf donatur masjid ini. Orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya kita doakan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan Masjid Baitur Rahman hanya melaksanakan azan Jumat satu kali, para jamaah diperkenankan untuk melaksanakan sholat qobliyah setelah masuk waktu Jumat dan sebelum khotib naik mimbar. Terakhir, para jamaah yang dekat kotak amal dimohon untuk dapat membantu mengedarkannya. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون حفظكم الله أوصيني بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih meraih kenikmatan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita akon kenikmatan itu, tidak akan sanggup kita ma'asyiral muslimin untuk menghitungnya. Maka tugas kita adalah mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kita hitung-hitung kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dari mulai kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan detik ini, tidak akan terhitung dan tidak akan sanggup kita menghitungnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai hambanya yang zalim. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang kufur atas nikmat-nikmatnya. Maka melalui mimbar khutbah yang mulia ini, mari kita bersama-sama berupaya untuk pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan dan dengan cara imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita bukan hanya mendapatkan label sertifikasi syukur dari Allah, tetapi kita juga akan meraih sertifikasi takwa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam mari terus kita haturkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang harus kita teladani sekelumit dari keteladanan beliau, ibadahnya, interaksi sosialnya, dan kelembutan hatinya, bahkan head to head berhadap-hadapan dengan musuh-musuhnya sekalipun. Barangkali kita tidak pernah ada yang mau punya musuh, tetapi ada saja orang yang memusuhi kita. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesuk, nyambangi musuhnya, orang yang memusuhi beliau ketika sedang sakit. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat
meneladani akhlak mulia beliau sehingga kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat mubarakah pada kali ini kita akan mengetengahkan sebuah tema tentang pasca Idul Adha dan pelaksanaan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita hari-hari ini sedang kembali ke tanah air, baik yang berada di Indonesia maupun dari seluruh penjuru dunia, kembali pulang ke tanah airnya masing-masing setelah melaksanakan ibadah haji, ibadah paripurna, ibadah yang disebut di dalam Al-Quran hanya orang-orang yang mampu saja yang mampu melaksanakannya. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang enggak mampu enggak usah maksa, karena memang yang mampu saja dan yang memang terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka pasca haji orang-orang di sekeliling rumah kita, entah itu ring satu kita, keluarga kita, tetangga kita, atau handai tolan kita yang baru pulang ibadah haji, datangi ma'asyiral muslimin. Silaturahimlah kepada mereka, minta motivasi. Apabila kita belum pernah ke tanah suci sama sekali, baik itu haji maupun umrah, maka minta motivasi, minta doa, karena doa orang yang baru pulang dari tanah suci itu mustajab. Datangi, kunjungi, minta doa, minta didoakan, minta motivasi bagaimana pengalamannya melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tentu bagi sebagian orang ada yang sinis, buat apa minta motivasi sama orang yang baru pulang haji, buat apa minta doa sama orang yang baru pulang haji, saya juga bisa doa sendiri katanya. Betul ma'asyiral muslimin, kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita bisa pergi haji dengan semangat kita sendiri, kita bisa berdoa sendiri. Tetapi ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, orang yang baru saja pulang dari haji itu salatnya saja sudah beda dengan kita, nilainya, ujrahnya. Di Masjid Baitur Rahman yang tercinta ini, kita salat mau pakaian apa saja yang kita gunakan, mau dengan kendaraan mobil apa saja yang kita pakai, dengan kendaraan bermotor apapun, tetap saja sekali kita sholat berjamaah kita mendapatkan ganjaran 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27. Tetapi orang-orang yang baru pulang haji, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, mereka melaksanakan satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram bisa 10.000 kali lipat. Inilah yang menjadi beda kita dengan mereka yang baru pulang. Lalu apa pentingnya, apa urgensinya kita menjumpai mereka, mendapatkan motivasi dari mereka? Ma'asyiral muslimin, arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu 5, dan yang paling paripurna dan untuk menyempurnakan keislaman kita ya pergi haji. Dan orang yang mampu berangkat haji adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat. Dan itu bukan dengan nilai uang, karena banyak orang yang tidak punya uang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ibadah haji. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang uangnya banyak, asetnya di mana-mana, jangankan haji, umroh aja nggak mau berangkat. Terus yang ditimbun adalah
investasi dunianya. Motor sudah lunas, ambil motor baru. Mobil sudah lunas, ambil mobil baru. Rumah sudah lunas, cari lagi rumah yang baru. Kos-kosan sudah banyak, tambah lagi. Haji belum daftar, umrah tidak mau ikut. Orang-orang yang semacam ini sangat dikhawatirkan wafat dalam keadaan Yahudi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ma'asyiral muslimin, begitu amat sangat berjuang menjalankan ibadah haji pada waktu itu. Perjuangannya luar biasa. Baginda Rasul ditolak, dihalang-halangi, sampai mesti ada perjanjian Hudaibiyah dulu baru bisa berangkat haji. Padahal itu kampung halamannya sendiri, Mekah. Padahal Mekah adalah tempat lahir baginda Rasul dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Baru di tahun ke-10 Hijriyah, di ujung Rasulullah SAW bisa berkesempatan melaksanakan ibadah haji karena faktor aman. Kita ini Masya Allah sangat aman. Jika haji Inggrisnya begitu panjang, maka ayo Masya Allah muslimin, kita lihat ayatnya secara proven sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dua itu yang Allah sebutkan. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Jadi kalau haji kita belum bisa karena waiting listnya begitu panjang, daftar tunggunya begitu lama, di kota kita Depok ini belasan tahun umpamanya, tetangga kita Jakarta pun sama demikian. Kalau kita daftar hari ini, maka kita punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah adalah haji kecil dan disebut di dalam Al-Quran keduanya, wa atimmul hajja, sempurnakanlah hajimu, wal umrata, dan umrahmu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Inilah pasca haji yang mesti kita lakukan. Apalagi kalau kita ada yang merasa bangga sudah menjadi karyawan, pengusaha hebat dan seterusnya, sudah muter keluar negeri, keluar kota, negeri mana saja sudah dikunjungi. Tapi Mekah, tempat nuzulnya Al-Quran, Madinah, tempat hijrahnya baginda Rasul dan berkibarnya Islam, kita belum mau kunjungi. Berarti ada something wrong dalam hati kita. Ma'asyallah muslimin, ada problem yang besar. Apabila kita ke negara-negara lain, ke Eropa sudah, keliling Asia sudah, di penjuru Indonesia yang begitu besar negara kita ini, kota-kota besar kita sudah kunjungi, tapi kota Mekah, kota Madinah kita tidak mau singgahi dengan alasan ini itu, berarti ada sesuatu yang amat sangat esensial dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, mari ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, pasca haji, orang-orang yang telah berangkat haji, orang-orang yang telah berangkat umrah, mintalah kita motivasi kepada beliau-beliau agar hati kita tersentuh dan kemudian kita menyegerakan berangkat ke tanah suci. Mungkin tidak dengan haji, tapi bisa dengan umrah. Juallah sedikit dari apa yang kita punya. Insya Allah apa yang kita keluarkan untuk melaksanakan tanah suci itu untuk ibadah bakal diganti yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah ma'asyarullah, akan lebih besar lagi kita akan raih rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sanalah kesempatan kita untuk bersujud, kesempatan kita untuk beristighfar, kesempatan kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan dari umrah ke umrah, dan digaransi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu menghapus dosa-dosa kita. Bukankah dosa-dosa kita begitu banyak? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah, tentu
Sebelum kita melaksanakan ke sana, tunaikan zakat mal kita, tentu itu masyaallah. Tentu sebelum kita berangkat ke sana, kita lihat kanan kiri kita, adakah anak-anak yatim, kaum du'afa, orang-orang yang tua renta yang harus kita berikan santunan. Itu dulu, tentu itu sudah kita lakukan sebelum kita lenggang ke tanah suci untuk menikmati ibadah di rumah pertamanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an, inna awwala bait wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sungguh kata Allah, inna awwala bait, rumahku yang pertama kata Allah, wudi'a lin-nas, yang kemudian dikunjungi sampai sekarang itu jutaan manusia, masyaallah muslim. Masa kita enggak termasuk di situ? Masa kita tidak termasuk? Ada yang di situ yang dipanggil oleh Allah bergiliran. Rugi, masyaallah muslimin. Sementara kita punya kemampuan, doronglah hati kita, mintalah kepada Allah agar kita mendapatkan kesadaran untuk segera ke tanah suci. Daftarkanlah diri kita untuk menjemput keberkahan yang besar yang digaransi oleh Allah dalam Al-Quran, lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan motivasi untuk kita semua dalam menyempurnakan keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar wafat kita tidak dalam keadaan Yahudi, wafat kita dalam keadaan muslim, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله لزيارة مكة المكرمة ومدينة المنورة في كل سنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama jadi Rasulullah. Mari kita sesuaikan shotnya rapat dan lurus demi kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام
حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وذرياته وأهل بيته وإلى حضرتي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل لنا أولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل حامل القرآن لفظا ومعنى وعملا وتكلما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.